Kenapa saya kok jadi berkeputusan pada akhirnya masuk di ilmu tarekat ini, Mas, dan nanti hakikat dan ma'rifat tadi, karena saya memang menganggap bahwa ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat ini adalah satu paket yang tidak bisa kita pisah-pisah. Semuanya mengandung hidayatullah, semuanya mengandung petunjuk Allah. Lepas dari dulu saya pernah dinasihati oleh saudara tua saya untuk pada titik tertentu nanti saya masuk tarekat, ada satu logika sederhana, Mas, di dalam Al-Quran. Firman Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayatuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki radiyatan maradiyah, kepada Tuhanmu dengan keadaan ridha dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannah-jannahku, atau istilahnya surgaku. Yang saya garis bawahi adalah wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi golongan hambaku. Logika sederhana, yang namanya hamba itu harus taat dan patuh pada tuannya. Kalau hubungannya dengan penghambaan Tuhan, seorang hamba itu harus taat dan patuh kepada sesembahannya. Apa yang harus kita taati dan patuhi? Perintah dan larangannya. Kita pakai koridor yang sederhana saja supaya kita nggak terjebak konsep, ya. Dalam hubungannya dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji ini, seorang hamba melaksanakan 5 rukun Islam ini adalah sebagai satu kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Dan di dalam hubungan syariat itu, yang taat dan patuh akan diberi pahala, diberi surga. Yang tidak taat dan tidak patuh akan diberi dosa dan diberi neraka. Makanya logika syariat itu sekali lagi hubungannya dengan surga dan neraka, pahala dan dosa. Logika sederhananya lagi, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain selain rukun Islam tadi akan selalu berhubungan dengan pahala dan dosa, surga dan neraka. Apakah cukup kita mendatangi atau istilahnya menghadap kepada Allah itu hanya dalam koridor itu, Mas? Makanya di situ Allah melanjutkan firman-Nya, wadkhuli jannati. Pendapat saya atau tangkapan saya secara pribadi dengan firman Allah tersebut, wadkhuli jannati, itulah, Mas, tidak usah logikanya jauh-jauh surga nanti setelah kita mati. Yang saya tangkap adalah masuklah dalam surga rukun Islam itu, yang namanya syahadat, nikmati. Kenikmatan syahadat itu sudah surga tersendiri. Sholat, nikmati, nikmatnya sholat, khusyuknya sholat itu sudah surga bagi kita. Puasa, nikmati puasa itu, kenikmatan kita dalam berpuasa itu sudah merupakan surga. Kita berzakat, nikmat zakat itu pun juga surga. Demikian pula dengan haji. Khusyuknya rukun Islam tersebut dan kita menikmati, itulah surga yang tidak perlu jauh-jauh kita melogika. Dan ibadah-ibadah yang kita jalani karena Allah, li kalimatillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya liridhailah, li kalimatillah, itu kan nikmat sekali. Kita nggak bicara surga dan neraka, tidak banyak pengharapan dan tidak banyak ketakutan, berharap surga dan takut dengan neraka. Lah, level tarekat inilah saya bisa menikmati, Mas. Benar-benar saya menikmati. Seperti itu. Kalau sudah menikmati, nanti akan menembus hakikatnya ibadah. Nah, di
di situ. Karena kita sudah menikmati peribadatan kita, baik yang wajib ataupun sunnah, yang berhubungan dengan keislaman kita. Kalau kita menikmati, alangkah indahnya kita memeluk ajaran Islam ini, Mas. Nah, semakin lama akan terbentuklah satu hubungan mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Yang pertama, kita mencintai ibadah kita sendiri. Kenapa? Kita menyayangi diri kita sendiri. Dengan ibadah itu, kita memposisikan diri kita pada hal yang baik. Terus selanjutnya kita mencintai ibadah itu sendiri, lama-lama kita akan mencintai Allah yang memerintahkan ibadah itu. Disitulah banyak hakikat-hakikat atau makna-makna hakiki ketika kita mulai memperjalankan diri kita, pribadi kita, jiwa kita kepada Allah. Beribadah merupakan perjalanan cipta, rasa, karsa, dohir, batin, perjalanan jiwa kita menuju Allah, bukan hanya hubungan tata aturan, hubungan istilahnya taat atau tidak taat, tunduk atau tidak tunduk, tapi ini adalah hubungan rasa cinta. Maka kita akan menembus makna Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha welas asih. Ada welas asih dalam rasa kita berhubungan dengan Rahman Rahimnya Allah. Maka kalau seperti itu, ada satu titik kesempatan kita mengambil makna hakiki dari rahmatan lil alamin, merahmati alam semesta. Semesta apa itu? Semesta pribadi kita. Itu. Jadi rahmatan lil alamin itu kita merahmati pribadi kita, zahir batin kita, cipta rasa karsa kita, raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat kita, hidup dan mati kita. Seperti itu. Yang kedua adalah rahmatan lil alamin, itu semesta, alam semesta raya ini. Kita akan berhubungan dengan sesama makhluk, sesama manusia, sesama makhluk, bisa berhubungan dengan hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk gaib. Kita berhubungan dengan kehidupan istilahnya yang tanpa nyawa, ya, bumi, ya, gunung, ya, bumi seisinya, langit seisinya. Kita akan merahmati laut, gunung, pulau, angin, tanah, api, air, mega, hujan, ya, banyak sekali, mendung, panas, dingin, basah, kering. Itu kan nanti unsur-unsur semesta alam ini pun kita merahmati. Disitulah kita bisa menangkap hakikat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seperti itu, Mas. Intinya, dulu saya nggak berpikir sampai segitu, Mas. Saya cobalah masuk tarekat. Tapi alhamdulillah luar biasa, Mas. Saya tidak menyangka di dalam kehidupan tarekat hakikat ma'rifat itu luar biasa. Begitu indahnya dalam dunia rasa saya. Begitu indahnya saya bisa selalu sambung rasa dengan Allah yang maha welas asih. Subhanallah, Mas. Alhamdulillah, saya bahagia sekali ketika saya memeluk agama saya. Dan alhamdulillah, kebahagiaan itu tidak akan mau saya dirampas dengan apa? Apa itu? Saling debat agama, saling berselisih keyakinan maksud saya, saling tabrak-tabrakan, mengatakan mereka kafir, mereka bid'ah, mereka ini itu, merasa ini yang benar, kamu salah. Alhamdulillah saya jauh dengan itu. Dan itu benar-benar, kalau memang sekarang di Indonesia ini banyak hal seperti itu, saya mending masuk di alam pribadi saya merasakan nikmatnya hidup beragama dan berhubungan antara pribadi dengan Allah. Kalau memang nanti diperlukan, saya akan
mengaktualisasikan ajaran agama saya bila bermanfaat. Ya ini saya kebetulan ngasuh banyak salik. Ya kalau memang saya bermanfaat, oke, jalan gitu. Kebetulan kita punya majelis, ya kecil-kecil mas, ratusan gitu. Ya kita dengan sama-sama berniat berjalan bersama menata jalan menuju Allah kayak gitu mas. Alhamdulillah.